Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing dengan bacaan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk minggu yang lalu kita telah membahas tentang perencanaan pertemuan rapat ya, mulai dari susunan acara sampai dengan pelaksanaannya ya. Sekarang kita membahas tentang manfaat rapat. Apa itu manfaat rapat? Manfaat rapat ini ada dua macam, yaitu manfaat bagi pimpinan dan manfaat bagi peserta rapat itu sendiri. Kita bahas untuk manfaat bagi pimpinan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keefektifan tim dan komunikasi bagi unit kerja. Yang maksudnya di sini adalah kita ya di dalam suatu kantor, biasanya kalau kita akan berkomunikasi dengan pimpinan, ini kan kita melihat apakah pimpinan itu ada atau tidak. Tapi pada saat rapat ini semuanya kan sudah ada di tempatnya masing-masing. Jadi kita ini meningkatkan keefektifan tim dan komunikasi bagi unit kerja. Karena kita bisa berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan pimpinan. Ya, yang kedua, mendorong orang untuk mengulas kembali apa yang sedang mereka kerjakan dan kemajuan dalam pelaksanaannya. Maksudnya, yakni kita ini akan bisa melaporkan ya, atau kita bisa mengutarakan ya apa yang kita kerjakan ya, dan apa yang sudah kita raih, kemajuannya apa dan kendalanya apa, ini bisa kita kemukakan pada saat rapat. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kita dalam mengambil keputusan. Karena apa? Ini ya, keputusan yang baik ini tergantung pada bagaimana peserta rapat ini memberikan masukan dan mendiskusikannya dengan bebas dan penuh semangat dari berbagai pandangan yang berbeda. Sehingga bagi pimpinan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan, karena suara dari para karyawan ini yang diperhatikan. Itu. Nah, yang keempat yaitu membantu mengembangkan staf, karena bisa menyampaikan usulan, laporan tentang pekerjaan mereka dengan ya presentasi kecil-kecilan itu tadi ya. Kita dalam forum kita kan bisa mempresentasikan apa yang kita raih selama ini, sehingga menjadi peluang bagi mereka untuk berkembang. Ya, sedangkan manfaat bagi peserta rapat itu sendiri apa? Yang pertama yaitu untuk mendapatkan gambaran sekilas tentang organisasi ya, dan gambaran masa depan, karena mereka kan semuanya berpendapat, sehingga bagi peserta ini kan mempunyai gambaran, oh ya organisasi kita seperti ini dan maunya apa nantinya. Itu. Yang kedua, mendorong kerja sama tim dan semangat tim, karena dalam rapat setiap peserta bisa memberi masukan ya atau dorongan kepada peserta yang lain untuk mengutarakan pendapatnya. Ya, jadi kita awalnya takut karena kita sudah melihat oh ya si A kok berpendapat seperti ini, terus akan muncul ya ide kita ini akan muncul ya, sehingga kita bisa mengutarakan pendapat. Sedangkan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada karyawan memberikan umpan balik kepada pimpinan yang dan satu sama lain, maksudnya kepada pimpinan dan juga kepada teman-teman kita. Ini adalah manfaat rapat. Jadi manfaat bagi peserta rapat dan manfaat bagi pimpinan. Nah,
langkah-langkah agar rapat berjalan dengan efektif itu apa? Ya, yang pertama, lakukan perencanaan siapa saja yang akan diundang. Ini kan sudah kita bahas ya. Jadi ada 5 W dan 1 H. Ya, jadi lakukan perencanaan siapa saja yang akan diundang, berapa yang akan diundang. Ini harus sudah ada di benak kita. Ya, yang kedua, tentukan tujuan mengapa diadakan rapat, mengapa mengapa diadakan rapat. Dan yang ketiga, susun daftar pembicaraan yang akan dilakukan dalam rapat. Jadi ini ya kita harus menentukan tema, ya agendanya apa dalam rapat itu. Nah, itu, ya kan? Yang keempat, langsung mulai rapat sesegera mungkin ketika semua peserta rapat sudah hadir. Jadi kalau semua peserta rapat ya hampir 70-90% itu sudah hadir ya, kita harus segera untuk memulainya. Yang kelima, catat isi rapat, setiap opini dan pertanyaan yang akan diajukan dalam rapat. Apabila ada hal yang belum dipastikan, dicatat dalam catatan khusus agar dalam rapat berikutnya bisa dibahas atau diselesaikan. Jadi selama rapat ini itu kan ada notules. Dan notules ini adalah mencatat segala keputusan yang diambil, ya mencatat berjalannya rapat. Dan misalnya ada suatu hal yang belum dibahas atau belum dipastikan keputusannya, ini harus dicatat dalam catatan khusus. Karena apa? Untuk rapat berikutnya ini akan kita bahas kembali, ya. Dan kan yang terakhir yaitu membuat rangkuman saat rapat telah selesai dan memastikan bahwa pemahaman setiap orang yang hadir itu sudah sama. Jadi keputusan itu sudah diambil. Jadi kita bisa merangkumkan. Sehingga kalau ada yang tidak hadir, dia harus menyetujui keputusan yang telah diputuskan bersama. Ya, demikian anak-anak. Ya, untuk materi kali ini cukup sekian, dan apabila ada pertanyaan besok hari Selasa kalian bisa menanyakan lagi kepada saya pada saat tatap muka. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.